dan kedua teman saya, Anggriani Putri Anasdi dan Siti Hilari Pahia, akan mempresentasikan tentang tes dan non-tes sebagai alat penilaian hasil dan proses belajar mengajar. 4 tes yang akan kami jelaskan ialah tes uraian, tes objektif, tes wawancara, dan tes kuesioner. Tes uraian dan tes objektif termasuk ke dalam instrumen tes, sedangkan tes wawancara dan tes kuesioner termasuk ke dalam instrumen non-tes. Selanjutnya, pengertian tes uraian. Tes uraian merupakan butir soal yang pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Pengetahuan yang diukur dengan tes uraian merupakan pengetahuan kognitif tingkat tinggi. Tes ini menuntut kemampuan siswa untuk mengemukakan, menyusun, dan memerlukan gagasan-gagasan yang dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Uraiannya sangat bergantung kepada kemampuan siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jenis-jenis tes uraian terbagi menjadi 3. Yang pertama, uraian bebas. Kedua, uraian terbatas, dan ketiga, uraian terstruktur. Dalam uraian bebas ini, jawaban peserta didik tidak dibatasi dan ruang lingkup jawabannya luas. Yang kedua, guru bebas menilai jawaban. Yang ketiga, kelemahan tes ini sukar dalam menentukan penilaian atau sangat subjektif. Yang keempat, mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan menulis dan berbahasa. Sedangkan dalam uraian terbatas, pertanyaan diarahkan kepada hal-hal tertentu atau pembatas tertentu. Yang kedua, pembatasan bisa dari segi ruang lingkup, sudut pandang, serta indikator-indikatornya. Nah, yang ketiga, penilaian untuk tes terbatas lebih mudah daripada uraian bebas. Dalam tes uraian berstruktur ini dipandang sebagai soal-soal yang objektif dan soal-soal esai. Terus yang kedua, serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas menjawabnya. Lalu berisi unsur-unsur pengangkat soal, perangkat data, dan serangkaian subsoal. Terus yang terakhir, satu soal bisa terdiri dari beberapa subsoal atau pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan mengacu pada suatu data tertentu sehingga jelas dan terarah. Soal-soal berkaitan satu sama lain dan bisa diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Selanjutnya, menyusun soal bentuk uraian. Dalam bentuk pembuatan soal-soal agar dikatakan memadai sebagai alat penilaian hasil belajar, maka harus memperhatikan hal-hal seperti segi isi yang diukur, seperti pemahaman konsep, aplikasi suatu konsep, dan aspek kognitif lainnya. Yang kedua, segi bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadikan makna yang terkandung dalam rumusan pertanyaan mudah dipahami. Yang ketiga, segi teknis penyajian soal. Hendaknya jangan mengulang pertanyaan terhadap materi yang sama, sekalipun abilitasnya berbeda. Lalu yang keempat, segi jawaban. Lalu, adapun langkah-langkah dalam menyusun soal bentuk uraian. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Yang kedua, menentukan sampel yang representatif. Yang ketiga, menentukan jenis tes yang digunakan. Yang keempat, menentukan tingkat kesukaran butir soal. Yang kelima, menentukan waktu ujian. Selanjutnya merupakan contoh dari tes uraian. Yang pertama, contoh pertama, sebuah bak mandi berbentuk balok. Bagian dalamnya berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan dinding 10 cm. Bak telah berisi air setinggi 8 cm. Mamat disuruh ibunya mengisi bak mandi itu hingga penuh. Pertanyaannya, A. Berapa liter volume air yang harus ditambahkan Mamat? B. Jika Mamat mengisi bak mandi itu dengan menggunakan ember yang volumenya 9 liter sebanyak 20 ember, apakah bak mandi itu menjadi penuh? Jelaskan alasan jawabanmu. Dari contoh soal tes uraian yang pertama,
Siswa dapat memahami sifat-sifat dari balok serta menentukan ukurannya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari balok. Yang ketiga, siswa dapat menghitung rumus volume balok dan luas permukaan balok. Selanjutnya adalah contoh soal uraian yang kedua. Contoh soalnya yaitu x kuadrat min y kuadrat sama dengan 10 dan x plus y sama dengan 10. Apakah x min y lebih dari y? Jelaskan alasan jawabanmu. Dari contoh soal tersebut, penyelesaian soal tersebut secara nyata menuntut kemampuan pemahaman konsep dan penalaran juga komunikasi. Nah, proses penyelesaian soal itu tidak akan lancar bila siswa tidak memahami hubungan antara x plus y dan x kuadrat min y. Dan hal itu terkait dengan konsep perkalian suku 2 berbentuk x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y kali x min y. Selain itu, penyelesaian juga harus memenuhi salah satu tuntutan pada tujuan penalaran, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diketahui, kemudian mengkomunikasikannya. Selanjutnya, contoh soal uraian yang ketiga. 2 tahun yang lalu, Pak Ali 5 kali umur anak pertamanya. 8 tahun yang akan datang, umur Pak Ali 3 kali umur anak pertamanya. Berapakah umur Pak Ali dan anak pertamanya sekarang? Materi soal tersebut tergolong soal pemecahan masalah karena usia Pak Ali dan anaknya tidak serta-merta dapat diperoleh dengan menerapkan aturan yang sudah ada tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Strategi pemecahan masalah yang paling efisien untuk diterapkan adalah berpikir logis atau membuat diagram. Bila strategi pemecahan yang diterapkan adalah berpikir logis atau membuat diagram, maka penggunaan konsep sistem persamaan linier 2 variabel akan tampak pada respon siswa. Selama menyelesaikan soal, siswa dituntut untuk melakukan manipulasi matematika yang merupakan salah satu indikator tujuan penalaran. Mengingat 2 catatan di atas, maka penilaian terhadap respon siswa dalam menjawab soal dapat ditinjau dari 3 tujuan, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, lalu pemecahan masalah. Untuk itu, penilaian tiap tujuan harus jelas kriterianya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anggriani Putri Anasmi. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ranah pengukuran dalam penilaian tes uraian. Dalam penilaian tes uraian, ranah pengukuran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu kognitif, yang kedua itu afektif, dan yang ketiga itu psikomotorik. Nah, kognitif itu mengacu kepada hal-hal yang intelektual, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Sedangkan afektif itu mengacu pada sikap, minat, perhatian, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Sedangkan psikomotorik itu mengacu kepada gerak. Contohnya seperti menulis cepat, mengetik, berenang, berhitung, menggunakan alat, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang kognitif berdasarkan beberapa pendapat, berdasarkan beberapa pandangan. Nah, yang pertama, ranah kognitif terbagi menjadi 6 berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, kita bahas singkat tentang 6 pembagian ini. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu kemampuan melihat materi yang telah diberikan atau yang telah dipelajari. Pemahaman itu kemampuan memahami arti atau mendapat arti atau kemampuan mengerti dari materi yang telah dipelajari. Aplikasi yaitu kemampuan menggunakan dalam kehidupan nyata, menggunakannya dalam kehidupan yang lebih konkret. Analisis adalah kemampuan untuk menjadikan beberapa bagian-bagian materi yang telah dipelajari. Sintesis, kemampuan untuk menangkap, mengolah bagian-bagian tersebut menjadi sesuatu yang baru dan menjadi satu kesatuan.
Evaluasi yaitu kemampuan untuk menilai, memberikan penilaian, atau kemampuan untuk memberikan suatu pembelajaran apa yang sudah dipelajari, mempelajari suatu kesalahan yang ada dari yang telah dipelajari. Berikutnya adalah taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorraine Anderson. Nah, taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorraine Anderson ini ada 4. Yang pertama adalah nama ke-6 aspek diubah dari kata benda menjadi kata kerja. Kenapa? Karena kata kerja itu terdengar lebih akurat dan lebih aktif. Yang kedua, pengetahuan menjadi mengingat, atau mengubah kata pengetahuan menjadi mengingat, karena pengetahuan adalah kata benda dan mengingat adalah kata kerja, yaitu berpikir. Yang ketiga, sintesis menjadi mengkreasi, sama dengan yang tadi. Karena sintesis adalah kata benda, maka diubah menjadi mengkreasi, yaitu menginovasi hasil-hasil yang telah dipelajari. Nah, yang keempat, dari aspek analisis sampai kreasi dikategorikan menjadi kemampuan belajar tingkat tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat kemampuan belajar tingkat tinggi yang telah dikategorikan menjadi 9 bagian. Yang pertama ada evaluasi, analisis, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Yang ketiga, comprehension. Apa itu comprehension? Comprehension ini kemampuan memahami bacaan, kemampuan membaca, kemampuan menangkap apa yang telah ia baca. Nah, keempat ada sintesis, aplikasi, creating, knowledge itu pengetahuan, evaluating, mengevaluasi, analyzing, menganalisis, playing, yaitu bermain, artinya belajar sambil bermain, understanding, memahami, dan ada remembering, yaitu mengingat. Nah, selanjutnya ada ranah kognitif berdasarkan pendapat yang keempat, yaitu berdasarkan Bloom menurut Robert Gagne, yaitu ada 4. Yang pertama, belajar fakta. Apa itu belajar fakta? Belajar fakta itu belajar memahami, mengingat, atau menghafal hal-hal yang harus dipahami dalam memulai pembelajaran. Contohnya kalau di dalam matematika kayak lambang penjumlahan, pengurangan, lambang sigma, itu belajar fakta. Nah, yang kedua ada belajar konsep. Belajar konsep ini memahami konsep, unsur, sifat, atau memahami konsep-konsep yang nantinya akan nyambung di pembelajaran yang ada di materi. Yang ketiga ada belajar prinsip. Nah, belajar prinsip ini kalau dalam matematika contohnya itu postulat atau aksioma atau rumus, bahasa mudahnya ya. Nah, yang keempat ada belajar pemecahan masalah. Nah, belajar pemecahan masalah ini yaitu suatu pembelajaran yang menjembatani atau yang menyambungkan antara apa yang telah dipahami dan menyelesaikan masalah dalam suatu aplikasi materi yang telah dipelajari. Oke, yang selanjutnya ada ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini tidak terbagi-bagi. Di sini ranah afektif itu terbagi 5 jenjang menurut Krathwohl pada tahun 1985. Nah, yang pertama ada menerima. Menerima itu maksudnya adalah kemauan untuk memperhatikan suatu kejadian atau suatu kegiatan atau suatu pembelajaran dengan contohnya itu mendengarkan, mengamati, menyadari, peka terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia pelajari. Yang kedua ada menanggapi. Nah, menanggapi ini adalah kemampuan mau bereaksi, berinteraksi terhadap suatu kejadian dengan cara berperan serta. Contohnya yaitu menjawab, menanggapi, mengikuti, menyetujui, dan menuruti perintah ya, atau berminat terhadap sesuatu hal. Yang ketiga ada menilai. Menilai ini yaitu menerima atau menolak suatu kejadian, kegiatan, suatu pembelajaran dengan memberikan sikap yang
positif atau sikap yang negatif. Contohnya seperti memperoleh, mendukung, ikut serta, meneruskan, atau bahkan mengabdikan diri. Nah, yang keempat, ada yang namanya menyusun. Nah, menyusun ini jika seseorang siswa bertemu dengan lebih dari satu pelajaran, maka dia akan menyusun. Contohnya itu akan mempertimbangkan, menyusun rencana bagaimana kegiatan belajarnya supaya berlangsung dengan baik, dan memutuskan hal-hal apa saja yang harus ia lakukan. Nah, yang kelima, ada pembentukan sifat melalui nilai. Maksud pembentukan sifat ini pembentukan sifat melalui nilai. Contohnya yaitu sikap ia konsisten, sikap ia mempraktikkan, terus melakukan, mengerjakan, dan bertanggung jawab atas apa yang udah ia pelajari. Nah, ranah yang selanjutnya itu ranah psikomotorik atau psikomotor. Di sini pun sama, psikomotorik tidak terbagi-bagi, cuman satu kategori saja, yaitu berdasarkan Harrow tahun 1985 terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada gerakan refleks, yaitu gerakan yang alami secara naluri, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diperintahkan, atau gerak refleks terhadap suatu rangsangan. Yang kedua ada gerak pokok mendasar. Gerak pokok mendasar itu seperti berjalan, berlari, meloncat, menggapai, dan memegang sesuatu, itu gerak pokok yang mendasar. Yang kedua ada kemampuan menghayati. Nah, kemampuan menghayati ini contohnya seperti berputar, membungkuk, menyeimbangkan, menyepak bola. Ini membutuhkan konsentrasi. Yang keempat ada kemampuan jasmani. Nah, kemampuan jasmani ini yaitu berhubungan dengan daya tahan, kekuatan, keluasan, dan kelincahan sesuai dalam bergerak. Dan yang kelima ada gerakan yang menunjukkan keterampilan. Nah, gerakan yang menunjukkan keterampilan ini gerakan yang menggunakan kreativitas, menggunakan kerja otak yang lebih berat. Contohnya seperti mengendarai kendaraan, memainkan alat musik, memperbaiki mesin, dan hal-hal yang agak berat lainnya. Nah, yang kedua, setelah tadi kita membahas tentang tes uraian, yang kedua kita akan membahas tentang tes objektif. Oke. Apa itu tes objektif? Tes objektif adalah bentuk soal yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta didik. Jadi, kalau tadi soal uraian itu soal yang dijawab berdasarkan pola pikir peserta didik dan berupa uraian, berupa isian, berupa esai. Kalau soal tes objektif yaitu tes yang disediakan pilihannya. Nah, jenis-jenis tes objektif ada 3. Ada alternatif, pilihan ganda, dan soal menjodohkan. Nah, yang pertama kita masuk ke tes objektif tentang pilihan alternatif. Nah, pilihan alternatif ini terbagi 2, yaitu benar, salah, dan ya tidak. Jadi soal yang jawabannya benar salah, atau soal yang jawabannya iya tidak. Nah, kedua soal ini gunanya untuk pemahaman konsep, kemampuan bernalar, dan kemampuan menganalisis. Nah, berikut ada contohnya nih masing-masing dari contoh benar salah atau ya tidak. Dari benar salah contohnya, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kucing anggota himpunan dari binatang. 1. Bukan anggota himpunan bilangan asli. Min 4 atau negatif 4 himpunan bilangan cacah. 1/2 adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, dari 4 soal masing-masing ini bukan pilihan ya, tapi masing-masing dari A. Kucing anggota himpunan binatang, benar. 1 bukan anggota himpunan bilangan asli, salah, karena 1 adalah anggota himpunan bilangan asli, seperti itu ya. Dan contoh yang kedua, di sini ada contoh soal tes objektif pilihan alternatif tentang ya tidak. Nah, ya tidak itu bisa dibuat juga dalam soal iya termasuk atau tidak gitu. Nah, sebenarnya di sini di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan, berikan alasan kalian. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, ini himpunan atau bukan? Kalau ini himpunan, maka tulis ya, seperti
seperti itu. Lalu tulis alasannya. Selanjutnya ada soal pilihan ganda. Pilihan ganda ini terbagi menjadi dua variasi. Variasi pertama terbagi menjadi 3. Tes pilihan ganda yang biasa, tes asosiasi, dan hubungan antar hal. Variasi yang kedua yaitu tes melengkapi pilihan, hubungan antar hal, analisis kasus, ganda kompleks, membaca diagram atau tabel atau graf. Nah, sekarang ini contoh tes pilihan ganda biasa. Paham ya kalau untuk contoh tes pilihan ganda biasa? Saya ada pilihannya itu, pilihan gandanya itu boleh dari A, B, C, D, boleh A, B, C, D, E, bahkan boleh A, B, C doang boleh. Oke, selanjutnya yaitu tes pilihan ganda asosiasi. Nah, tes pilihan ganda asosiasi itu biasanya pilihannya itu soalnya itu ada option pilihannya. Contohnya seperti ini. A jika hanya jawaban 1, 2, 3 yang benar, misalnya, atau B jika hanya jawaban 1 dan 3 yang benar, C jika hanya jawaban 2 dan 4 yang benar. Ini pasti kita sering menemui ya. Oke, selanjutnya ada tes pilihan ganda hubungan antar hal, yaitu berupa pilihan juga. Contoh pilihannya A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B jika pernyataannya benar, alasannya benar, tapi nggak ada sebab akibat. C pernyataannya benar, alasannya salah. D pernyataan salah, alasannya benar. E pernyataan dan alasannya salah. Nah, itu kita juga pasti pernah menemukan soalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua di sini kita ngebahas variasi yang kedua ya. Tadi 3 variasi pertama sudah, lalu variasi yang kedua. Variasi yang kedua ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada tes melengkapi pilihan, contohnya seperti biasa. Contohnya di sini ada 2 bilangan bulat, jika dijumlahkan hasilnya 9. Jika bilangan pertama 2 kali bilangan kedua, maka bilangan itu adalah, di sini ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, yaitu melengkapi pilihan. Yang kedua, hubungan antar hal. Hubungan antar hal di sini sama seperti di variasi yang pertama ya. Yang ketiga ada analisis kasus. Analisis kasus itu artinya menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 6 orang selama 12 hari. Setelah 5 hari proyek terhenti selama 4 hari. Supaya proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah, nah di sini soal di sini yaitu soal menganalisis kasus. Bagaimana siswa itu menalar, berpikir, mengembangkan penalaran pikirannya. Selanjutnya ada ganda kompleks. Ganda kompleks ini sama seperti asosiatif, yaitu maksudnya pilihan ganda kompleks ya, sama seperti soal asosiatif, yaitu jawabannya itu ada optionnya. Contohnya seperti tadi, kayak jika hanya jawaban 1, 2, 3 yang benar, jika hanya 1 dan 3 yang benar, seperti itu ya. Yang kelima ada membaca diagram atau tabel atau grafik. Nah, contohnya di sini ada, perhatikan diagram batang di samping. Jadi biasanya ada suatu gambar diagram, gambar tabel atau gambar grafik, dan siswa ini menafsirkan data yang telah ditampilkan dalam diagram, tabel atau grafik tersebut. Nah, yang ketiga ada contoh soal menjodohkan dari soal objektif ini ya. Soal objektif kan tadi ada alternatif, pilihan ganda, dan menjodohkan. Nah, menjodohkan ini biasanya ada 2 kolom. Yang pertama ada soal, yang kedua ada pilihan jawaban. Jadi misalnya bentuk persamaan garis lurus adalah, contohnya yang mana nih? Misalnya 1 jawabannya adalah apa? Misalnya 2 adalah C, 3 adalah F, misalnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis non-tes. Ada 2 jenis non-tes yang akan saya jelaskan, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara atau interview merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, kenapa dalam wawancara dikatakan sepihak? Karena pertanyaan-pertanyaan yang disajikan atau yang diajukan dalam kegiatan wawancara berasal dari pihak pewawancaranya saja, sedangkan responden hanya bertugas sebagai penjawab. Nah,
Wawancara dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wawancara terpimpin, yang kedua wawancara bebas. Pada wawancara terpimpin, pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya itu telah dipersiapkan oleh pihak pewawancara. Jadi responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh pewawancara. Pada wawancara bebas, responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara sesuai dengan pendapatnya sendiri, tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pewawancaranya. Misalnya, guru matematika yang mewawancarai siswanya di kelas. Guru menanyakan bagaimanakah pendapat siswa tentang penyajian guru tersebut, atau guru menanyakan apakah siswa menyukai matematika atau tidak. Nah, itu adalah contoh wawancara bebas. Jadi siswa boleh menjawab sesuai pendapatnya sendiri, tidak terikat dengan ketentuan yang telah dibuat oleh gurunya. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner atau angket secara umum dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai bentuk angket. Kuesioner terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kuesioner terbuka, yang kedua kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapatnya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jadi dalam kuesioner terbuka ini, cara menjawabnya adalah dengan mengisi jawaban pada kolom yang telah disediakan oleh peneliti. Dan yang kedua, kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Nah, cara ini seringkali dianggap efektif karena responden dapat langsung membubuhkan tanda centang atau checklist dalam kolom yang telah disediakan. Di sini kita tampilkan contoh angket atau kuesioner. Yang di sini angket motivasi belajar siswa. Sebelum kita tampilkan angketnya atau pernyataan-pernyataannya, kita tampilkan dulu pengantar angketnya atau petunjuk pengisian. Dari poin 1 sampai 5 di sini berisi tujuan angket atau cara pengisian angket, dan juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada responden yang telah mengisi angket yang kita sebarkan atau kita ajukan kepada responden. Nah, yang poin 5 kita berikan pedoman alternatif jawaban, yaitu SS untuk jawaban sering sekali, SR untuk jawaban sering, dan KD untuk jawaban kadang-kadang, JR untuk jawaban jarang, dan yang terakhir JS untuk jawaban jarang sekali. Nah, selanjutnya baru kita tampilkan pernyataan-pernyataannya. Di sini kita tampilkan 10 pernyataan. Yang pertama adalah saya belajar matematika atas keinginan sendiri. Nah, ini adalah setiap angket yang pertama atau pernyataan pertama dalam angket, kita tampilkan pernyataan yang baik-baik dulu. Kalau ingin menampilkan pernyataan yang buruk, itu setelah kita tampilkan pernyataan yang baik-baik. Beri kesempatan kepada responden untuk menguraikan hal baik dari diri mereka. Nah, teman-teman bisa baca sendiri pernyataan selanjutnya. Dan ini adalah contoh kuesioner bentuk atau jenis tertutup. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat angket atau kuesioner. Di sini kami akan menampilkan 11 hal. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Dalam membuat angket, hendaknya kita menghindari bahasa-bahasa yang rumit atau sulit dipahami oleh responden. Yang kedua, gunakan kalimat-kalimat yang pendek. Yang ketiga, hindari alternatif jawaban yang tidak lengkap. Jadi, dalam membuat angket, usahakan kita memberikan pedoman alternatif jawabannya secara lengkap. Yang keempat, usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Yang kelima, jangan terlalu cepat menganggap bahwa responden telah memiliki pengetahuan atau pengalaman tertentu. Yang selanjutnya, yang keenam,
Jika ingin memperoleh tanggapan yang buruk tentang sesuatu, maka berikan dahulu kesempatan untuk menguraikan hal yang baik-baik. Misalnya pada contoh angket yang kami tampilkan sebelumnya, pada poin 10 di situ ada pernyataan yang tanggapannya adalah buruk, yaitu saya mengerjakan tugas matematika mencontek pekerjaan teman. Nah, itu kan sesuatu yang buruk. Nah, sebelum pernyataan itu kita tampilkan, sebelumnya kita tampilkan dulu pernyataan-pernyataan yang baik. Jadi jangan tampilkan pernyataan tersebut di awal angket. Nah, yang ketujuh, rumusan pertanyaan, jangan memalukan responden dan hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang kedelapan, masukkan hanya satu buah pikiran dalam pertanyaan. Yang kesembilan, pertanyaan jangan menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa takut kalau jawabannya dapat merugikan responden. Yang kesepuluh, jangan membuat pertanyaan yang dapat diramalkan oleh responden jawabannya iya atau tidak. Yang ke-11, yang terakhir, berikan kata pengantar dalam angket yang berisi tujuan pemberian angket, cara mengisi angket, dan jangan lupa ucapan terima kasih kepada responden yang mengisi angket. Nah, seperti yang tadi kita tampilkan juga, sebelum kita tampilkan angketnya, kita tampilkan dulu cara pengisian angketnya, petunjuk pengisiannya. Di situ juga kita ucapkan terima kasih kepada responden yang telah mengisi angket. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan angket. Saya rasa cukup apa yang kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.